ngakeh mumpung urip nang dunia. Ini nggak pas kalau disampaikan diomongkan sama orang awam saja nggak pas, apalagi yang ngomong orang ahli fikih atau ulama. Bocah nom-nom pada jogetan misalnya, kita ikuti artis-artis India joget misalnya, ya nggak pas. Yang ngomong orang biasa saja nggak pas, apalagi yang ngomong, paham ya? Jadi Imam Yahya bin Mu'adz ar-Razi melihat orang alim kemudian condong kepada urusan dunia, faqala, maka dia mengatakan, dia berkata, ya sahibal ilmi wa sunnah, wahai orang yang punya ilmu, wahai orang yang mengerti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kau sudah mengerti ilmu, kau sudah menguasai ilmu, kamu sudah tahu tentang ilmu agama, sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qusurukum qaisariyah. Kok bisa istana-istana kamu seperti istana Romawi? Jadi ini kalimat nasihat sekaligus sindiran kepada orang yang punya ilmu. Wa buyutukum kisrawiyah. Kok bisa rumah-rumah kalian itu seperti rumahnya Kaisar Persia? Artinya kok senang condong dengan kemarin dunia. Wa masakinukum qaruniyah, tempat tinggal kamu kok seperti Qarun. Wa abwabukum talutiyah, dan gerbang-gerbang rumahmu kok seperti kerajaan Talut. Talut ini rumahnya, gerbangnya tinggi-tinggi hadirin. Rumahnya tinggi. Wa thiyabukum jalutiyah, kok pakaian-pakaian kamu seperti Jalut. Seperti orang-orang Jalut yang bermewah-mewahan dengan pakaian. Wa madhahibukum syaitaniyah, kok madhab kamu seperti madhab syaitan. Harusnya madhab jalan kehidupan kamu harusnya mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kok yang diikuti syaitan? Kok bisa orang yang punya ilmu, yang ngerti ilmu, kok ngikutinya madhab syaitan? Wa dhiya'ukum marwaniyah, dan perbuatan-perbuatan kamu seperti perbuatan Raja Marwan. Mungkin dengan otoriternya, mungkin dengan foya-foyanya, mungkin dengan ini dan itunya. Wa wilayatukum fir'auniyah, dan kekuasaan kamu adalah Fir'aun. Wa qudatukum ajiliyah, ashabur rishwatin ghasyasha, kok bisa hakim-hakim kamu yang dekat dengan kamu dari para hakim, para pejabat, kok gegabah di dalam menentukan satu hukum. Ashabur rishwah ghasyasha, bahkan mereka ahli menerima suap dan juga berkhianat. Alhamdulillah. Wa immatukum jahiliyah, bahkan pemimpin-pemimpin kamu yang dekat dengan kamu, penguasa-penguasa itu kok kebanyakan orang-orang jahil yang nggak ngerti tentang agama. Fa'ainal Muhammadiyah, lalu di mana Muhammadiyah? Maksudnya di sini Muhammadiyah bukan ormas Muhammadiyah, bukan. Lalu di mana ajaran Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Kau yang ngerti ilmu kok melakukan hal yang semacam ini? Di mana ajaran Nabimu? Di mana sunnah baginda agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini Imam Yahya bin Mu'adz ar-Razi agak agak tegas. Nyindirnya agak tegas. Kenapa kok tegas hadirin? Sebab yang dinasehati orang yang ngerti ilmu agama. Jadi biasanya hadirin, memang orang yang ngerti ilmu agama itu harus dinasehati dengan cara yang seperti ini. Kalau orang awam, orang yang baru tobat, baru ngerti ilmu agama, silahkan kasih nasihat yang lembut. Tapi kalau sudah ngerti ilmu agama, tegas. Pun jarene ngerti ilmu, kamu katanya tahu tentang sunnah Nabi Muhammad, kok ngajak orang kepada urusan
dunia nggak pas hadirin. Orang awam saja ketika ngajak urusan dunia itu nggak pas, apalagi orang yang berilmu. Makanya bingung hadirin kalau sampai ada orang yang semacam ini berkecimpung di dalam urusan agama, berkecimpung dalam syariat Nabi Muhammad SAW, tapi tidak mengajak umat untuk melakukan syariat Nabi Muhammad. Kan aneh seperti ini. Saya ingat ada sebuah kisah di negeri Tarim hadirin, ada orang Indonesia mondok di sana. Zaman dulu, sudah lama. Kemudian setelah setahun 2 tahun dia merasakan uteke cupet, apa istilahnya? Jendel. Ini kurang menyanarap ya. Utaknya apa? Dia merasa jendel gitu, merasa nggak mampu untuk menghafal mutun atau menghafal naskah-naskah kitab-kitab ilmu agama. Orang kalau mondok hadirin ini banyak ngapal naskah kitab-kitab ilmu agama. Dia ngapalin Quran nggak mampu, ngapalin hadis nggak mampu, ngapalin kitab nggak mampu. Akhirnya sumbek nyaluk balik maring kiai ini maring Habib, kenapa? Saya mau pulang saja. Kenapa pulang? Saya otaknya nggak nyandak, Habib. Uteknya ora nyandak. Kenapa? Saya menghafal susahnya luar biasa. Quran dihafal kangelan, hadis apalagi, kitab-kitab ilmu agama berat saya menghafalkannya, Habib. Udah saya nggak sanggup, saya mau pulang saja. Oh pulang? Iya, wis nyora nyandak, uteknya nyora nyandak. Akhirnya hadirin, dulu itu kalau orang mondok hadirin, kalau ada surat dari Indonesia itu nggak langsung dibaca, nggak langsung dikasihkan sama muridnya, disimpan dulu, nanti waktu-waktu tertentu baru diberikan kepada santri. Ini baru setahun 2 tahun ceritanya mau pulang. Akhirnya kata kiainya, kata Habibnya, udah kamu jangan pulang dulu sebentar, saya ada amanat untuk kamu. Akhirnya diambil surat-surat dari ibunya dia, diberikan kepada santri ini yang mau pulang. Ini siapa ini, Bib? Oh ini surat dari orang tua kamu. Sengaja saya simpan ya, karena kamu lagi ngaji supaya kamu pikiran kamu nggak terganggu. Berhubung kamu mau pulang, ini surat saya berikan sama kamu. Oh ya. Akhirnya coba dibaca. Jari gurunya Gus dibaca nangke ini dibaca. Dibaca suratnya dari ibunya. Alhamdulillah keadaan kami di Indonesia baik-baik saja. Adine kon wis gede, kakange kon wis kawin. Ya, kakange kon sing sijine maning wis kerja. Bapakne kon kawin maning. Kabar dari Indonesia. Wah, dia kadang senyum, kadang ketawa, kadang merengut, macam-macam ya. Mimik tubuhnya itu, mimik wajahnya itu luar biasa. Surat yang kedua dibaca lagi. Wah, sudah selesai dibaca, sudah Habib. Saya mau tanya, isi suratnya apa? Oh kata ibu saya, Habib, begini. Ini surat yang pertama mengatakan seperti ini. Yang kedua mengatakan seperti ini. Kon hafal? Oh ya hafal, Habib. Surat ini. Loh, tadi katanya kamu susah untuk menghafal Al-Quran. Melongo dhewe. Iya ya. Kok saya baca surat bisa hafal? Baca Quran kok susah untuk dihafalkan? Baca surat cepat hafal. Akhirnya gurunya ngomong, nah ini, jadi kamu ini tidak ada ikatan yang kuat dengan sahibur risalah, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Kamu itu punya ikatan kangen rindu dengan orang tua kamu yang ada di rumah. Makanya apa yang menjadi pemberian mereka kamu akan ingat. Karena kamu sedang ada ikatan kuat hatinya dengan orang yang ada di rumah. Makanya cepat hafal. Coba seandainya ketika kamu menghafal Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad maupun kitab-kitab ilmu agama, coba ikatan hati kamu kuat dengan sahibur risalah yaitu Nabi Muhammad, maka kau akan cepat untuk menghafalkan Al-Quran maupun hadis ataupun yang lain.
Nah ini hadirin, kadang-kadang mohon maaf, kita ini ikatan batin, ikatan hati kita dengan Nabi kita Muhammad SAW itu sedikit, kecil. Ikatan batin dengan beliau Nabi Muhammad kecil, sehingga apa? Ketika kita menuntut ilmu atau mengamalkan ilmu ini sangat susah sekali. Makanya betul apa yang dikatakan Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi, fa ainal Muhammadiyah, lalu di mana ajaran Nabi Muhammad SAW? Kalau orang yang punya ilmu saja seperti ini, lalu bagaimana keadaan umat? Ya. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ning gurune kencing berlari, murid ngosek. Ya. Ini kalau orang alimnya seperti ini yang dipentingkan dunia, akhirnya umat ini akan binasa. Na'udzubillahi min dzalik. Kita lanjutkan. Wa qala ba'dul hukama. Dikatakan oleh sebagian orang ahli hikmah, asyratu khisalin yubghiduhallahu subhanahu wa ta'ala min asyrati anfus. 10 hal yang dibenci oleh Allah dari 10 golongan. Ada 10 hal yang dibenci oleh Allah dari 10 golongan. Sebenarnya ini dibenci dari siapapun, cuma lebih dibenci lagi kalau itu melekat di 10 golongan. Yang pertama, al-bukhlu minal aghniya. Yang pertama adalah sifat bakhil dari orang-orang kaya. Bakhil sifat yang dibenci oleh Allah. Al-bakhil aduwullah, bakhil musuhnya Gusti Allah. Al-bakhil qaribun minan nar, ya, ba'idun minallah, ba'idun minan nas, qaribun minan nar. Orang yang bakhil jauh dari Allah, jauh dari manusia, dekat dengan neraka. Bakhil hadirin, ini sifat jelas dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lebih dibenci lagi sifat bakhil ini ketika ada pada orang kaya. Orang yang nggak kaya bakhil dibenci hadirin. Lebih-lebih lagi kalau bakhil terjadi pada orang yang kaya. Pertama. Yang kedua, wal kibru minal fuqara, sifat sombong yang ada pada orang-orang fakir. Sombong hadirin, yang sombong orang kaya dibenci. Sifat tercela, apa maning wong fakir wis melarat sombong. Wis melarat sombong. Kaya sombong ini enggak baik hadirin. Kaya sombong, dia punya. Ah, ya, mobilnya nyong, rumah saya. Ya, lagi melarat orang dua apa-apa sombong. Ini paling dibenci hadirin. Ada yang seperti itu, ada. Orang yang model seperti itu ada. Jadi melarat, orang dua apa-apa, tapi jaluknya menang dewek. Ana sih model kayak gini. Hati-hati makanya kalau kita masuk kategori fuqara atau masakin, jangan sampai jadi orang sombong. Cuman diandal apa? Kalau orang kaya sombong, ada yang diandalkan, memang betul hartanya ada. Lagi melarat, harta singdi, makanya dibenci sama Allah. Ya. Jangan terus kita menganggap kalau fakir berarti nggak ada hisabnya. Kalau fakir saya bakal dieman dan Gusti Allah, enggak. Ya. Yang mengenaskan lagi hadirin, sudah fakir, nggak punya apa-apa, nggak ibadah, maksiat terus. Nang dunia nih uripe kangelan, di akhiratnya lebih kangelan mana? Masih mending di dunianya fakir, nggak punya apa-apa, besok nggak dihisab, masuk surga. Alhamdulillah. Pengen nggak ya gue? Ya mudah-mudahan fakir. Orang mudah-mudahan sugih kabeh. Sugih, loman, berkah, ahli ibadah, ya, dan besok masuk surga. Amin ya robbal. Cilike seneng ngaji, gedene ahli ngaji, matine husnul khotimah, ya besok di akhirat mlebu surga. Ana maning sing pendapat apa? Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Surgane mbae. Surgane mbae.
Ya. Sombong sama siapapun Allah benci, tapi orang fakir sombong hati-hati, lebih benci lagi Allah. Wa tama' minal ulama, tama' sifat rakus ini dibenci hadirin. Sifat rakus dibenci. Terlebih orang yang ngerti ilmu agama kemudian rakus. Naudzubillah min. Hati-hati, yang punya ilmu agama, wahai orang-orang alim, wahai ustadz, wahai kiai, wahai habaib, semua yang punya ilmu agama, hati-hati. Sifat rakus ini dibenci, terlebih ada pada orang yang ngerti ilmu agama. Wa qillatul haya'i minan nisa, dan sifat tidak punya malu. Orang nggak punya malu kalau itu laki-laki, ini pun dibenci sama orang hadirin. Begitu pula sama Allah. Wong lanang ya menjeng, misalkan joget-joget nang TikTok misalkan, orang duwe isin misalkan, nggak punya malu, joget-joget kayak macam-macam sudah. Anak joget tari apalah macam-macam sudah, nggak punya malu. Ini Allah benci hadirin. Allah ini benci. Terlebih lagi kalau perempuan yang nggak punya malu. Perempuan nggak punya malu, sampai berani membuka aurat, sampai kayak wong kentir sudah. Kayak nggak ada akhlaknya, kayak nggak punya agama. Naudzubillahi min dzalik. Orang nggak punya malu, yang nggak punya malu laki-laki, ya. Padahal wong lanang kan umum ya, wong lanang udah kelambi pelayon gembuyu, wong lanang, baliknya bengi, baliknya sose anak lanang, ya. Tapi itu pun dibenci hadirin. Terlebih lagi kalau nggak punya malu ini yang memiliki wanita, nggak ada malunya belas. Sama laki-laki siapapun yang bukan mahram, guyonan, cekakakan, geplak-geplakan, bonceng-boncengan. Na'udzubillahi min dzalik. Wa hubbud dunya minas suyukh. Hubbud dunya, cinta dunia hadirin, perkara yang dibenci oleh Allah. Minas suyukh, terlebih lagi hubbud dunya yang dilakukan atau yang ada pada orang-orang tua sing wis mambu lemah. Sing wis mambu lemah, mlaku wis kangelan, lihat juga susah, pendengaran kurang, sing ngumpul-ngumpul lah dunia, cinta dunia. Ya. Apalagi sampai mengajak orang-orang supaya senang sama dunia. Wong tua ndeleng umur, memang betul umur Allah yang mentakdirkan. Cuman biasane sing mati dingin sing tua. Yo ya, memang betul yang muda mati banyak hadirin. Ya, tapi biasanya yang meninggal dulu orang yang umurnya sepuh, betul. Nah, kalau ada orang sepuh sudah tua kok dunia yang untuknya dunia tok. Nah, ini Allah sangat benci hadirin. Wal kasal minasyubban. Ya, yang berikutnya sifat malas. Malas hadirin. Kalau yang malas ini orang tua, Allah pun benci. Apalagi yang malas anak muda. Yang malas apa? Anak muda. Wong tua malas lumrah. Wong tua malas lumrah. Bah, mangkat. Ayo boyoke lara iki. Wis nyong absen bae wis ya, ngo sampekna kirim salam. Nah, lumrah hadirin. Karena orang tuh, lo ini malas. Siapa yang malas? Anakmu muda. Na'udzubillahi min dzalik. Wal jauru minas sultan. Perbuatan dolim hadirin Allah benci. Terlebih lagi kalau perbuatan dolim dilakukan oleh orang yang punya kuasa, orang yang punya kekuasaan. Wal jubnu minal ghuzah. Jubnu itu pengecut, sifat penakut. Sifat penakut dibenci sama Allah hadirin. Sifat penakut dibenci sama Allah. Terlebih lagi penakut yang ada pada pasukan perang. Penakut yang ada pada pasukan perang. Wong perang wedi kabeh nangis, perang ya dilesi sana. Ya. Wal ujbu minaz zuhad, yang berikutnya sifat ujub minaz zuhad.
yang ada pada orang-orang yang ahli zuhud. Orang zuhud ini nggak seneng dunia, yang dipikiri hanya akhir. Tapi hati-hati hadirin, hati-hati. Orang-orang yang seperti ini pun tidak terbebas dari godaan setan. Tetap digoda oleh apa godaannya? Ujub, bangga dengan amal yang dia lakukan. Naudzubillahi min dzalik. Alhamdulillah, ya amalannya wis menek, bengi tahajud, ini ujub, bangga. Siapa sing bisa kayaknya? Habib misalkan. Ujub seperti ini hadirin dari zuhad dibenci oleh Allah. Ya. Ujub ini sifatnya iblis. Sifatnya apa? Iblis. Ujub sama hasud. Ujub sama hasud. Ini sifatnya iblis. Hati-hati. Iblis punya dua sifat ini. Bangga dengan dirinya sendiri. Ana khairun minhu. Kata iblis, saya lebih baik dari Adam. Saya diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Bangga dia, ujub dia. Begitu pula hasud. Setan pun, iblis pun punya sifat hasud. Tahu Adam dikasih nikmat, tahu Adam diperlakukan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihasud oleh iblis sampai Adam keluar dari surga. Wariya'u minal ubad, dan yang terakhir hadirin yang dirahmati Allah yaitu riya. Sifat apa? Riya. Riya ini perbuatannya ingin diketahui oleh orang lain, ya, perbuatannya ingin diketahui oleh orang lain. Orang biasa pun yang riya dibenci sama Allah. Terlebih lagi ya, perbuatan ini ada pada orang-orang yang ahli ibadah. Ya, orang biasa riya nggak beres hadirin. Syirik kecil, tidak akan dapat pahala dari amalan yang dikerjakan. Terlebih lagi kalau riya dilakukan oleh orang-orang yang ahli ibadah. Mudah-mudahan hadirin yang dirahmati Allah, apa yang kita dengarkan dari nasihat-nasihat ini bisa kita pahami, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Tentang masalah takabur hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza qala ar-rajul halakan nas fa huwa ahlakuhum." Kalau ada orang dengan sombongnya mengatakan, "Oh, manusia itu akan celaka. Manusia itu akan hancur. Saya nih." Maka kata Rasulullah, "Fahuwa ahlakuhum." Yang paling celaka adalah orang itu yang mengatakan demikian. Kalau ada orang merendahkan orang lain hadirin, dari hal apapun, hartakah, kekuasaankah, jabatankah, merendahkan orang lain, maka orang itu yang paling rendah kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Mengenai masalah tamak yang ada pada diri ulama hadirin, ini pun perlu jadi perhatian bagi kita yang punya ilmu. Kenapa? Dengan tamak semacam inilah Al-Khidir, Nabi Khidir yang dikenal dengan Nabi Khidir, ya, yang menjadi gurunya Nabi Musa, ketika itu memisahkan diri dari Nabi Musa. Ya, ketika Nabi Khidir bareng sama Nabi Musa, Nabi Khidir membunuh anak kecil, Nabi Musa protes. Nabi Khidir melubangi perahu, Nabi Musa protes. Cuman belum pisahin Nabi Khidir. Ya, tahu pisahnya? Pisahnya yang ketiga. Ternyata setelah diteliti hadirin, kenapa kok Nabi Khidir memisahkan diri dari Nabi Musa, meninggalkan Nabi Musa? Karena di situ ada perbuatan atau perasaan atau satu sikap yang tamak. Coba panjenengan perhatikan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, kisahnya Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Dalam surat Kahfi dikatakan, "Lau syi'ta lattakhadta alaihi ajra." Nabi Musa bersama dengan Nabi Khidir jalan-jalan dilubangi perahu, membunuh anak kecil dan sebagainya. Kemudian ada bangunan yang roboh, kemudian dibangun kembali oleh Nabi Khidir. Kata Nabi Khidir, "Musa, kono rasa protes." Dari awal nggak boleh protes, tapi ternyata waktu lubangi perahu protes Nabi Musa.
Waktu membunuh anak kecil protes Nabi Musa. Lagi bangun rumah Nabi Musa protes. Ya. Nabi Musa protes. Apa protesnya? Lau syi'ta latakhadta alaihi ajra. Kata Nabi Musa, wahai Khidir, ya, kalau kamu mau, hei Khidir, ini kamu bangun seperti ini, kamu bisa minta upah sama orangnya. Wis kon njaluk upah bae. Dan pasti dikasih, wong kamu sudah menerken rumahnya, minta upah sana. Nah, di sini mulai ayat selanjutnya, hadza firaqu baini wa bainika. Inilah saatnya wahai Musa, perpisahan antara diriku dengan kamu. Ya. Jadi ketika ada rasa pengen memiliki, ya, ada rasa tamak, ada rasa rakus bukan rokus. Ada teman kita yang bikin usaha rokus, roti kukus orangnya. Disingkat rokus. Saya ngomong ke salah tulis bahaya gitu. Rakus bahaya gitu. Dia rakus, ya, maka Nabi Khidir memisahkan diri dari Nabi Musa. Artinya hati-hati hadirin, kalau orang sudah tamak, maka keberkahan, rahmat dan lain sebagainya akan hilang dari diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, mengenai sifat pemalu yang ada pada diri wanita, ya. Ini tanamkan sedari dini kepada anak-anak kita. Sedari kecil supaya memiliki rasa malu, terutama yang perempuan. Caranya bagaimana? Tutup aurat sebagaimana syariat memerintahkan untuk nutup aurat. Jangan jangan berhubungan dengan yang bukan mahram, kecuali memang penting dan darurat saja. Ya. Saya ingat dulu, nggak tahu ini benar atau enggak, saya pernah baca berita hadirin. Mudah-mudahan benar apa yang saya sampaikan ini. Saya pernah baca berita di luar negeri, entah itu di Eropa atau di Amerika, terjadinya banyak perselingkuhan karena di tempat kerja ini bareng antara laki-laki dan perempuan. Satu tempat, satu kantor. Biasa guyonan bareng, ngobrol bareng, geplak-geplakan bareng. Akhirnya terbiasa kumpul seperti itu. Makanya sampai ada yang menyarankan saat itu, atau beritanya masih ada enggak? Dulu sempat saya pernah baca, dulu sudah berapa tahun yang lalu, sudah lama. Makanya pengen dipisah. Ada yang menyarankan supaya dipisah antara tempatnya laki-laki dan perempuan. Dan subhanallah, Islam sudah terlebih dahulu mengajarkan hal itu. Islam sudah terlebih dahulu mengajarkan hal itu. Islam mengharamkan ikhtilat. Tahu ikhtilat? Campur antara laki-laki dan perempuan, nggak boleh digabung. Ya. Yang jelas kalau misalkan terpaksa pun ya nggak boleh, diusahakan jangan. Ya, sebab kalau sudah terjadi ikhtilat hadirin, apapun maksudnya, apapun tujuannya, apapun kegiatannya, maka di situ tidak ada rahmat lagi, tidak ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada salah seorang kiai yang pernah ngomong ketika ditanya, bagaimana nih saya punya sekolahan, muridnya campur laki dan perempuan. Maka kiai itu menjawab, tidak ada keberkahan dan tidak ada manfaat. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi didik hadirin supaya perempuan-perempuan kita ini memiliki rasa malu. Malu ketemu orang laki-laki yang bukan mahram, ya. Malu ketika melakukan perbuatan yang melanggar syariat. Malu ketika mereka membuka aurat, ya. Ini jangan sampai rasa malu ini hilang dari keluarga kita, ya. Makanya tanamkan sedini mungkin. Ketika kita punya anak kecil, sudah tanamkan untuk menutup aurat. Sekalipun anak kecil membuka aurat, ini nggak dosa hadirin, nggak dosa. Kalau belum balik nggak dosa, ya.
Cuman dari sebelum balik tanamkan supaya mereka itu menutup aurat. Kasih tahu mereka, jangan pakai baju yang laki-laki, jangan pakai celana di atas lutut. Itu lutut kamu kelihatan, malu. Nah, kan seperti itu. Orang ilok, tutup. Walaupun masih kecil, didik semacam itu. Jadi nanti kalau sudah besar, mereka akan malu ketika pakai celana pendek. Paham ya? Kalau sekarang enggak. Orang tuane sing ngajari wong tuane, nanggone pendek, melayu-melayu, badminton, amane bal-balan. Ya anaknya menganggap biasa, akhirnya nggak punya malu. Termasuk anak perempuan kita hadirin, didik anak kita walaupun ketika kecil nggak dosa, nggak ada masalah, nggak dosa. Cuma dari kecil didik supaya mereka nutup aurat. Jadi kalau sudah besar mereka akan malu ketika membuka aurat. Nah, zaman kita orang wis biasa, teman. Jadi pengantin dijejer ya kayak wis biasa ketemu sih. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan rasa malu ini kepada kaum perempuan kita. Amin ya robbal. Ini beberapa hal yang bisa kami sampaikan hadirin mengenai nasihat-nasihat ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, khususnya untuk kita yang hadir pada malam hari ini dan untuk siapa saja yang mendengarkan nasihat ini. Amin ya robbal alamin. Kita lanjutkan hadirin pelajaran fikih kita. Dan saya nasihati untuk diri saya dan panjenengan semua, jangan berhenti di dalam mencari ilmu agama ya. Teruslah mencari ilmu agama. Sebab orang ini senantiasa disebut orang alim ketika mereka terus belajar. Tapi ketika mereka menyangka bahwa dirinya telah alim, maka saat itu mulai terlihat kebodohannya. Ingat ya, orang kalau masih menuntut ilmu, maka dia orang alim. Tapi kalau sudah merasa saya sudah cukup menuntut ilmu, wis cukup mondok 10 tahun cukup, maka mulai saat itu terlihat kebodohannya. Maka itu mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah sehingga bisa terus menuntut ilmu. Amin ya robbal. Kita lanjutkan hadirin, kemarin sampai pada bab sunnah-sunnah sholat. Sunnah sholat terbagi menjadi 3. Sunnah sebelum melakukan sholat, kemudian sunnah ketika sholat, dan sunnah setelah melakukan sholat. Ulama ada yang menghitung hadirin, sunnah sholat kalau dihitung itu sampai 1000 sunnah. Sampai 1000 sunnah. Ada yang menghitung lagi 500 sunnah. Jadi kalau kita mau dan tahu tentang sunnahnya sholat ya, maka kalau dihitung jumlahnya bisa 1000 sunnah. Tapi kita pelajari ini terbatas ya, mudah-mudahan yang terbatas ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Sunnah ini terbagi menjadi 2 hadirin. Ada yang namanya sunnah ab'ad ya. Ada yang namanya sunnah ab'ad, ada yang namanya sunnah hayat. Apa itu sunnah ab'ad? Sunnah ab'ad ini sunnah yang apabila ditinggalkan maka kita disunahkan untuk sujud sahwi. Sunnah ab'ad, sunnah yang apabila ditinggalkan ini berarti kita disunahkan untuk sujud sahwi sebelum salam, sujud 2 rakaat, sujud 2 kali sujud 2 rakaat sembahyang maning berarti. Sujud 2 kali sebelum salam. Apa saja sunnah ab'ad? Sunnah ab'ad ini yang pertama at-tasyahhudul awal. Yang pertama adalah tasyahud awal. Jadi sholat itu kalau 4 rakaat kan ada tasyahud pertama, ada tasyahud kedua atau yang akhir ya. Tasyahud pertama ini hukumnya sunnah, cuman sunnahnya sunnah ab'ad. Kalau ditinggalkan di akhir sholat kita disunahkan ya, bukan diwajibkan. Kita disunahkan untuk sujud
Beb, saya nggak tasyahud awal tapi nggak sujud sahwi boleh? Ya silahkan, nggak apa-apa, wong sunnah. Sah sholatnya, sah. Ya karena ini sunnah. Cuman eman. Jadi kalau kita luput tidak tasyahud awal, maka apa istilahnya? Sujud sahwi di akhir sholat. Ada orang sholat, misalkan isya. Ketika rakaat kedua, ya, dia lupa. Enggak tasyahud awal, tau-taunya langsung berdiri. Ana sing gemboran subhanallah. Sekalipun ada yang gemboran subhanallah, ada yang teriak subhanallah, kalau posisinya sudah berdiri gelek, ngadeg, menjejek, jangan balik lagi untuk tasyahud awal. Batal sholatnya. Paham ya? Kecuali kita belum sempurna berdiri. Rakaat kedua yang seharusnya tasyahud awal kita lupa. Allah, tembe separo ke, ngadege tembe separo. Subhanallah, balik maning, enggak apa-apa. Enggak masalah. Cuma kalau sudah Allahu Akbar dijek, subhanallah, balik maning, batal sholatnya. Paham ya? Paham? Ya, sebab apa? Berdiri dalam sholat itu rukun. Tasyahud awal itu hukumnya apa? Sunnah. Nah ini pentingnya kita harus tahu mana yang rukun, mana yang sunnah. Supaya apa? Kita bisa membedakan. Kalau nggak bisa membedakan, kacau hadirin. Ya. Lebih saya susah membedakan, tak anggapnya rukun semua, ya nggak ada masalah, sah sholatnya. Ya. Tapi kalau seandainya kita salah di dalam menentukan mana yang rukun, mana yang sunnah, ini yang berbahaya. Bisa batal sholat kita dan tidak dianggap sah sholat kita. Ya. Jadi tasyahud awal, duduknya, ya. Kemudian sholawat ketika tasyahud awal, ini pun merupakan sunnah abad. Bacaan sholawatnya, ya, atau bacaan tasyahudnya, ini sunnah abad. Lah, Beb, kalau seandainya imam dia nggak baca tasyahud awal, kita kan nggak tahu nih, kita nggak tahu. Lah ujuk-ujuk nang akhir imam ini sujud sahwi, panjenengan nggak perlu tahu apa masalahnya imam, wis aja kepo. Kalau imam sujud sahwi, segari ngintil bae sujud sahwi. Sebab ada kalanya penyebab sujud sahwi itu panjenengan nggak tahu. Contoh, dia ini tasyahud duduk tahiyat pertama, tapi dia nggak baca tasyahud, meneng tok. Dia nggak baca, dia lupa, pikirannya lagi kacau, akeh utangnya misalkan. Barang ngadeg, ya Allah, mau nyong tasyahud nyegong tok melongo ora baca apa-apa. Kan kita nggak tahu. Ngertine makmum kan, wah kepentol nemen ge suwe nemen. Padahal orang baca dia, lagi plongo-plongo dia. Kita kan nggak tahu nih. Tapi imamnya ingat ketika naik, aduh tadi saya tasyahud jagong tok, orang maca sholawat, orang maca tasyahud. Gimana? Dia kan imam mesti akan sujud sahwi terakhirnya. Terus bagaimana makmum? Ente tinggal ngintil bae. Gak usah kepo, keponya udah ramu sholat, mam bisa nemu sujud sahwi kenapa? Nah itu baru nggak apa-apa. Ya jangan terus dalam sholat dadak batal panjenengan, mam kenapa mam bisa sujud? Jangan. Terus gari ngintil bae sudah, tinggal ngikut. Pak Marno banget lah. Banget ya. Jadi Pak Marno jangan malu-malu kalau memang sujud sahwi nggak apa-apa. Kalau memang loh, kita kan nggak mesti tahu. Misalkan lagi dalam tasyahud yang kedua membaca sholawat kepada keluarga Nabi, ini merupakan sunnah abad. Apabila ditinggalkan maka kita disunahkan untuk sujud sahwi. Kalau tahiyatnya yang terakhir, at-tahiyyatu lillah sampai sholawatnya, ini rukun, harus dibaca. Cuman sholawat kepada keluarga, ya, sholawat kepada keluarga ini hukumnya sunnah, dan sunnahnya sunnah abad. Apabila ditinggalkan maka kita disunahkan sujud. Kan kita nggak ngerti sholawat atau enggak imam. Tahu-taunya imam nggak sholawat kepada keluarga misalkan, ya. Dia kemudian ingat ketika di akhir sholat dia sujud sahwi, udah sah-sah saja dia sujud sahwi. Panjenengan yang jadi imam ya mesti harus ngikuti, nggak boleh enggak. Misalkan maning imam misalkan dia langsung berdiri, ya kelupaan tahiyat awal, tahiyat pertama dia langsung berdiri, nggak ada tahiyat pertama, panjenengan ngikuti.
Jangan terus imam apa nyong tak tahiyat bae. Jangan, ini orang nurut berarti panjenengan. Ikuti sudah. Paling nggo tahiyat pertama mau enggak pakai itu urusan imam sudah. Panjenengan tinggal ngikuti. Kalau panjenengan enggak mau ngikuti bisa batal makmum panjenengan. Ya. Bon, ini masalah sunnah. Jadi sunnah ab'ad itu ada pada 3 tempat. Yang pertama di tasyahud awal, ya. Kemudian kunut dalam madhab kita hadirin ini sunnah ab'ad, jangan ditinggal. Kalau ditinggal kita disunahkan untuk sujud sahwi sembahyang subuh, sholat subuh, kemudian nggak pakai kunut, nggak pakai Allahumma hdina fiman hadait, nggak pakai ini. Kemudian langsung sujud misalkan. Maka di akhir sholat sunnah untuk sujud sahwi, baik berdirinya kunut, doa kunutnya, sholawat di dalam kunut, sholawat kepada Nabi Muhammad, keluarganya, sahabatnya. Ya, panjenengan meninggalkan sholawat kepada keluarganya saat kunut pun ini termasuk kurang kunutnya, sunnah untuk sujud sahwi. Ya. Kemudian yang terakhir di tempat yang terakhir yaitu tahiyat terakhir. Ya, di tahiyat terakhir sunnah ab'ad yaitu sholawat kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah ab'ad, jangan ditinggal. Kalau ditinggal kita sunnah untuk sujud sahwi. Sujud sahwi bacanya seperti apa, Habib? Sujud sahwi bacanya seperti sujud biasa pun tidak ada masalah. Ya. Cuman ada lagi ulama yang mengatakan subhanallah ya la yanamu wa la yazhu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Ya, nggak ada masalah. Yang penting sujud sahwi, Bib, saya nggak baca apa-apa, ya nggak apa-apa. Ini sujud sahwi 2 kali. Kemudian baru salam. Jadi sujud sahwi ini hukumnya sunnah. Meninggalkan sunnah ab'ad ini pun hukumnya sunnah kita untuk sujud sahwi. Adapun selain sunnah ab'ad ini hadirin, namanya sunnah hayat. Apa itu sunnah hayat? Sunnah yang tidak disunahkan untuk sujud sahwi selain ab'ad. Kalau ditinggalkan nggak sunnah untuk sujud sahwi. Malah kalau sujud sahwi ini hukumnya nggak sunnah, berarti mukhalafah. Ya, jadi nggak usah sujud sahwi kalau hayat ini. Contoh ada 15, di sini ditulis 15 sunnah. Yang pertama raf'ul yadaini inda takbiratil ihram. Yang pertama adalah mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Takbiratul ihramnya hadirin hukumnya rukun, harus dikerjakan. Apa itu takbiratul ihram? Ucapan Allahu Akbar. Ini takbiratul ihram. Takbir yang pertama saat mengangkat tangan Allahu Akbar. Allahu Akbarnya wajib, harus. Mengangkat tangannya hukumnya sunnah. Ingat ya, mengangkat tangannya hukumnya sunnah. Beb, saya Allahu Akbar nggak mengangkat tangan, sah. Tapi eman sah. Saat ada imam Allahu Akbar nggak pakai ngangkat tangan, ya sah saja. Ya. Karena mengangkat tangan hukumnya termasuk sedekapnya ini sunnah hadirin. Sedekapnya ini sunnah. Jadi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ini hukumnya sunnah. Ada yang dipergelangan di ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Semuanya hukumnya sunnah. Ini kalau dihitung hadirin, dalam takbiratul ihram saja hadirin saat mengangkat tangan, ini sudah banyak sunnahnya. Mengangkat tangannya itu sendiri sunnah. Dan kita akan mendapatkan kesunahan dalam mengangkat tangan dengan cara mengangkat apapun caranya. Kita Allahu Akbar, dapat. Cahaya Allahu Akbar, dapat sunnahnya. Ini misalkan, yang penting angkat atau mungkin Allahu Akbar, dapat. Artinya yang seperti itu dapat kesunahan hadirin. Cuman yang sunnah ketika mengangkat tangan adalah diangkat sejajar dengan ibu jari sejajar dengan telinga. Bukan ditempelkan di telinga. Ada yang Allahu Akbar. Yang penting nempel kuping enggak. Sunnahnya sejajar. Allahu Akbar. Dan ketika takbiratul ihram itu bukan gegem. Ini enggak sunnah. Jadi buka tangannya agak renggang sedikit, jari atasnya agak ditekuk. Ya. Ini sudah berapa sunnah nih? Mengangkat tangannya sunnah 1,
Nah, kemudian membukanya sunnah, 2, merenggangkannya sunnah, 3, agak nekuk lagi sunnah, 4, sejajar dengan telinga, 5. Dalam mengangkat tangan sudah berapa sunnah? Makanya dihitung, ada yang menghitung sunnah sholat sampai 1000. Sampai 1000 sunnah. Ya. Ini hanya dalam mengangkat tangan saja. Kemudian wa indar ruku' warraf'i minhu, dan ketika rukuk pun mau rukuk Allahu Akbar, sunnah mengangkat ada 4 tempat sunnah mengangkat tangan. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua rukuk, yang ketiga i'tidal, yang keempat ayo keter tadi. Yang keempat rakaat ketiga. Setelah tasyahud awal naik, maka ketika rakaat ketiga sunnah ngangkat tangan Allahu Akbar. Rakaat kedua enggak sunnah ngangkat tangan. Jadi setelah sujud kemudian mau rakaat kedua bukan kayak gini, enggak. Ya, cuman ketika rakaat ketiga. Ya berarti maghrib setelah rakaat kedua, rakaat ketiga maka sunnah. Bangun dari sujud Allahu Akbar, sunnah lagi. Cuman kalau rakaat kedua dari 1 ke 2 enggak sunnah. Jadi Allahu Akbar langsung seperti ini. Ya. Ini sunnah-sunnah ayat. Masih ada banyak lagi. Wa wad'ul yamin 'ala shimal, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, tadi sunnah. Wa tawajjuh, baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin, dan seterusnya. Wal isti'adzah, ta'awud ketika sebelum Fatihah, ini pun sunnah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ta'awudnya ini sunnah, a'udzunya itu sunnah. Wal jahru fi maudhi'ih wal israru fi maudhi'ih, baca keras di tempatnya, baca pelan di tempatnya. Ketika sholat maghrib keras, ketika sholat isya keras, ketika sholat subuh keras, ketika sholat duhur asar sir. Ini di tempatnya masing-masing. Wa ta'min, baca amin. Baca amin ini pun sunnah. Sunnahnya baca amin bareng dengan imam. Sunnahnya baca amin bareng dengan waladdallin. Amin, tembak aja waladdo. Amin jangan. Ya, waladdallin. Amin. Imam baca, makmum baca. Dalam semua keadaan, dalam semua gerakan hadirin, dalam semua bacaan kita bareng dengan imam hukumnya makruh. Kecuali amin, kecuali bacaan apa? Amin. Ini sunnah bareng dengan imam. Mulane makmum jangan disiti imam. Kadang-kadang nasi disiti model lagi. Wah, amin durung rampung wis amin. Jadi ingat ada sholat berjamaah, makmumnya salah satunya ada yang kupingnya rada budek. Akhirnya sholat bubar semua gara-gara wong budek kowe. Imam masih baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Sing budek ngomong amin. Ya wong semu sholat bubar kabeh. Nguyu kah? Kabeh wong sing budek pede. Makanya mbokat panjenengan rada budek, tulung aja melu-melu baca amin dingin. Ya bahaya hadirin. Akhirnya wongnya kaku gembuyu bubar semuanya. Ini terjadi hadirin, kejadian nyata. Ana wong budek melu dadi makmum, belum wayahnya amin, kemudian baca amin. Sing liyane gembuyu kabeh, rusak salatnya semuanya. Ya. Pun, mau sudah adzan ya? Adzan dulu dah. Ali. Ali. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana ati sayyidina Muhammad arhamhuma kama Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal-mu'afawata wal-'afiyah wad-dunya wal-akhirah. Allahumma la ta'lamna innaka min syarri ma qadara wa lisana wujudan wa qiyanan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat muslimin muslimat dimanapun antum berada, beberapa buah pengumuman. Yang pertama, pengajian rutin malam Sabtu di Majelis Ta'lim wa Dzikir Nurul Qulub seperti biasa dilaksanakan ba'da isya awal mulai 7:30 sampai selesai. Dan nanti setelah selesai pengajian di malam Sabtu, maka kita akan bersama-sama menuju tempat di Beduk di Pondok Pesantren Ribat Nurul Hidayah. Pengasuh Habib Soleh bin Ali Al-Atas ada acara haul Al-Imam Al-Alim Al-Allama Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, abahnya Habib Umar. Ya, akan diperingati haul di tempat beliau bersama dengan yang mengadakan acara adalah Al-Wafa bi Ahdillah, satu kumpulan alumni daripada Habib Umar bin Hafid. Jadi nanti tetap kita malam Sabtu berangkat di Nurul Qulub. Nanti setelah itu kita bersama-sama ke Pondok Pesantren Ribat Nurul Hidayah. Kemudian yang kedua, proposal maulid masih ditunggu. Bagi yang mau ngambil atau mengedarkan silahkan hubungi Bapak Ayub Syuhada. Yang ketiga, bagi yang ingin ikut lelang sodakoh berupa 1 ekor kambing, ukuran 1 ekor kambing, maka masih ditunggu, termasuk yang mau akikah. Dan yang keempat, hadirin, infak atau sodakoh rutin setelah sholat masih ditunggu juga. Dan ini kebetulan alhamdulillah ada beberapa pekerjaan bangunan di majelis yang sedang berjalan. Ya, ada pemasangan keramik di lantai 2. Dan alhamdulillah kemarin juga kita masang wifi internet yang tujuan utamanya untuk streaming online dan juga untuk kebutuhan pengajian atau majelis taklim wa dzikir Nurul Qulub. Maka itu bagi panjenengan yang punya hajat keinginan ingin sedekah atau infak di majelis Nurul Qulub, silahkan bisa langsung ditaruh atau diserahkan lewat kaleng yang muter setelah sholat.
Ya sing biasanya mainnya 500.000, monggo mainnya 2 kali lipat, silahkan. Amin. Mudah-mudahan barokallah ada. Jangan terus pesimis. Bokat ana sing mainnya semono bokat. Kita orang nyindir orang. Ya, mudah-mudahan setiap rupiah yang kita keluarkan Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan keberkahan yang berlipat ganda. Dan alhamdulillah beberapa pekerjaan di Majelis Nurul Qulub masih berlangsung, termasuk pekerjaan panel sedang dikerjakan. Ya alhamdulillah ada beberapa donatur kita, ada beberapa agnia yang memperhatikan majelis. Mudah-mudahan semuanya yang memperhatikan Majelis Nurul Qulub ataupun memperhatikan Masjid Zainal Fajri dari mulai awal sebelum pembangunan sampai sekarang ila yaumil qiyamah, mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan keberkahan yang berlipat ganda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini saja hadirin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan pengajian kita pada malam hari ini bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.